Kucing gurun liar atau Lynx-Cat alias kucing karakal dikabarkan telah menyerang tentara Israel buntut lingkungannya dirusak. Kini kucing gurun liar itu bak menjadi agen Hamas. Mengutip Tribun News pada 25 Maret, insiden penyerangan oleh karakal ke IDF itu terjadi di Gurun Nakab. Dilaporkan beberapa tentara Israel terluka imbas serangan karakal itu. Pihak berwenang menduga perilaku karakal yang juga dikenal sebagai Lynx-Cat yang tidak biasa tersebut mungkin dipengaruhi oleh kedekatannya dengan pangkalan militer, di mana yang mungkin membuatnya terbiasa dengan kehadiran manusia sehingga ia mendekati tentara dan menggigit mereka. Imbasnya seekor karakal ditangkap minggu lalu setelah menyerang tentara Israel di Gurun Nakab. Peristiwa itu pun lantas memicu reaksi luas di media sosial, dengan beberapa pengguna bercanda menyebut karakal sebagai agen Hamas, merujuk pada klaim Israel bahwa banyak orang di Gaza berafiliasi dengan kelompok tersebut. Hamas didesak mundur oleh Partai Fatah yang dipimpin oleh Presiden Palestina Mahmud Abbas. Tujuannya diklaim demi berakhirnya penderitaan rakyat dan demi keberadaan warga Palestina yang aman. Mengutip Tribun News pada 25 Maret, desakan itu diutarakan lewat juru bicara Fatah, Monter Al-Hayek dalam pernyataannya. Lebih tepatnya, ia menjelaskan bahwa situasi di jalur Gaza saat ini sangat mengkhawatirkan. Dengan begitu, Hamas didesak harus mengundurkan diri dari pemerintahan dan mengakui sepenuhnya, terkhusus bahwa pertempuran di depan akan berujung pada berakhirnya keberadaan warga Palestina yang aman. Al-Hayek menekankan pentingnya Hamas menunjukkan belas kasihan kepada warga Gaza, terutama kepada anak-anak, wanita, dan pria yang tertangkap dalam situasi sulit. Meskipun permintaan itu telah diajukan, hingga saat ini Hamas belum memberikan komentar resmi mengenai desakan dari Fatah tersebut. Pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei memperingatkan akan memberikan tamparan keras dan menghancurkan kepada Amerika Serikat. Muncul pertanyaan apakah Iran dan Amerika akan berpotensi perang sendiri. Mengutip Tribun News pada 25 Maret, hal itu diutarakan oleh Khamenei dalam unggahannya di X pada 21 Maret lalu. Peringatan dari Iran itu mencuat seusai Amerika Serikat yang terus mengeluarkan ancaman terhadap situs nuklir mereka, sehingga Khamenei memperingatkan jika Amerika Serikat atau siapapun melakukan tindakan jahat apapun terhadap Iran, maka mereka akan menerima pukulan telak. Menegaskan bahwa Amerika Serikat harus tahu bahwa Iran tidak pernah menjadi pemrakarsa konflik dengan siapapun. Namun jika seseorang melakukan tindakan jahat dan memulai sesuatu, mereka harus tahu bahwa mereka akan menerima pukulan berat dari Iran. Khamenei bahkan melanjutkan dengan mengatakan bahwa musuh telah melancarkan perang psikologis tetapi tidak ada hasilnya. Roket milik Brigade Al-Quds menggempur banyak pemukiman Israel, menyebabkan sirine berturut-turut berbunyi, klaim sebagai balasan atas agresi Israel sebelum-sebelumnya. Mengutip Al-Mayadin pada 25 Maret, hal itu diumumkan oleh Brigade Al-Quds, sayap militer Gerakan Jihad Islam Palestina pada Senin 24 Maret 2025. Pendudukan Israel mendapat serangan dari Gaza saat Brigade Al-Quds Jihad Islam Palestina menembakkan roket ke beberapa pemukiman Israel, antara lain di pemukiman Sderot, Netiv, Ha'asarah, Hikim, dan pemukiman di sekitar Gaza yang diduduki. Media Israel melaporkan bahwa sirine serangan udara berbunyi di Sderot dan sekitarnya untuk kedua kalinya berturut-turut, menandakan datangnya tembakan roket. Eskalasi itu terjadi saat perlawanan Palestina terus membalas agresi Israel di Gaza dan pembantaian yang sedang berlangsung terhadap warga sipilnya.
Jerman dan Austria mulai turun tangan dengan melontarkan kutukan kepada Israel, terlebih dalam aksi terbaru melegalkan 13 pos pemukiman di tepi barat yang diduduki. Mengutip memo pada 25 Maret, hal itu diutarakan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Jerman, Christian Wagner. Ia menekankan bahwa langkah kontroversial itu melanggar hukum internasional dan menghambat upaya menuju solusi politik untuk konflik tersebut. Dengan begitu pihaknya mengutuk keras keputusan itu, menyebutnya bahwa keputusan itu mendorong kebijakan penyelesaian yang ekspansif yang secara aktif merusak solusi dua negara. Menegaskan bahwa pemerintah Jerman menolak seluruh kebijakan permukiman Israel sebagai tindakan yang ilegal menurut hukum internasional, mendesak dengan jelas bahwa kebijakan itu harus diakhiri dan keputusan harus dibatalkan. Ia juga menyuarakan kekhawatiran Jerman dengan mengatakan bahwa Austria mengecam penunjukan 13 pos terdepan Israel sebagai permukiman baru di tepi barat yang semakin merusak prospek solusi dua negara. Kedua pihak pun mendesak Israel segera batalkan keputusan itu dan desak segera akhiri kebijakan permukiman ilegalnya yang disebut melanggar hukum internasional. Yaman meluncurkan serangan dengan 2 target sekaligus pada Senin 24 Maret 2025 waktu setempat, menggagalkan serangan udara berskala besar Amerika Serikat di Yaman dan melontarkan rudal ke Bandara Ben Gurion, Israel. Mengutip Al-Mayadin pada 25 Maret, hal itu diumumkan oleh juru bicara Brigadir Jenderal Yahya Sari dalam pernyataannya pada Senin 24 Maret. Dijelaskan olehnya bahwa Angkatan Bersenjata Yaman atau YAF telah meluncurkan 2 rudal balistik di Bandara Ben Gurion, Israel. Adapun jenis rudal yang dilontarkan adalah rudal balistik jarak menengah Zulfikar dan rudal balistik hipersonik Palestina 2. Sari mengklaim serangan itu mencapai tujuan operasional yang diinginkan. Sementara itu, dalam menghadang serangan Amerika Serikat di Yaman, Sari juga berikan penjelasan. Ia mengungkapkan bahwa rudal balistik anti kapal, rudal jelajah, dan drone serang satu arah digunakan dalam konfrontasi yang berlangsung selama berjam-jam. Sebagai hasil dari pendekatan proaktif pasukan Yaman, agresi Amerika Serikat berskala lebih luas terhadap wilayah Yaman berhasil digagalkan. Menekankan bahwa ini adalah putaran kedua bentrokan antara YAF dan Angkatan Laut Amerika Serikat di Laut Merah dalam 24 jam terakhir. Amerika Serikat membenarkan rencana menyerang Houthi Yaman, membuat obrolan grup bernama kelompok kecil PC Houthi dan tak sengaja memasukkan seorang jurnalis. Mengutip Al-Mayadin pada 25 Maret, The Atlantic pada Senin 24 Maret menerbitkan laporan terbaru. Isinya merinci pelanggaran keamanan operasional yang sangat tidak biasa dalam pemerintahan Donald Trump. Mengungkap bahwa seorang jurnalis secara tidak sengaja dimasukkan dalam obrolan grup signal pribadi di mana pejabat tinggi Amerika Serikat mengkoordinasikan serangan militer di Yaman. Diketahui obrolan itu melibatkan Menteri Pertahanan Pete Hegseth, Penasehat Keamanan Nasional Michael Waltz, Wakil Presiden JD Vance, dan lain-lain. Menampilkan diskusi terperinci mengenai waktu, target, dan paket senjata hingga informasi yang biasanya terbatas pada sistem pemerintah yang dirahasiakan. Dengan begitu, menanggapi pertanyaan dari The Atlantic, juru bicara Dewan Keamanan Nasional Brian Hoxha memberikan konfirmasi, menjelaskan bahwa keaslian rangkaian pesan signal itu tampaknya merupakan rangkaian pesan yang autentik, menjelaskan bahwa pihaknya sedang meninjau bagaimana nomor yang tidak sengaja ditambahkan ke rangkaian pesan tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.